Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Ulinuha Irbah dengan NIM 029 Program Pendidikan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini, saya akan mengajak kalian semua menyelami tafsir Al-Misbah, yaitu karya monumental dari Prof. M. Quraish Shihab. Tafsir ini telah menjadi rujukan penting bagi banyak kalangan di Indonesia dan mancanegara. Sebelum membahas tafsirnya, mari kita kenal lebih dulu dekat dengan sang penulis. Penulis dari tafsir Al-Misbah ini adalah M. Quraish Shihab. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, seorang ulama terkemuka, menjadi inspirasi besar dalam perjalanan hidupnya. Sejak usia muda, beliau telah akrab dengan Al-Quran dan dunia keislaman. Pada usia 9 tahun, beliau sudah mengikuti ayahnya mengajar. Lingkungan pendidikan yang kental dengan nilai-nilai agama dan intelektualitas membentuk karakter dan kepribadiannya. Setelah menamatkan pendidikan di Jam'iyat Al-Khair Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan tingginya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sana, beliau meraih gelar sarjana atau WA pada tahun 1967 di bidang tafsir hadis. Kehausannya akan ilmu terus berlanjut. Beliau melanjutkan studi magister dan meraih gelar MA di Al-Azhar dengan judul tesis I'jaz at-Tashri' lil Quran Al-Karim. Puncaknya, beliau berhasil meraih gelar doktor atau PDH pada tahun 1982 di universitas yang sama dengan predikat summa cum laude dengan disertasi berjudul Nazm ad-Durar li al-Biqa ay tahqiq wa ad-dirasah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau berkarir sebagai akademisi dan dosen, menduduki berbagai posisi penting di berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Kiprahnya tidak hanya di dunia akademik, beliau juga aktif sebagai penulis, intelektual publik, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tafsir Al-Misbah ini sendiri berarti lampu penerang, dirancang sebagai penuntut bagi umat Islam untuk memahami Al-Quran dengan lebih mudah dan relevan. Mengapa beliau memilih menulis tafsir ini? Ada beberapa alasan mendasar. Alasan yang pertama adalah beliau melihat kebutuhan akan pemahaman Al-Quran yang lebih mudah diakses dan relevan dengan kehidupan modern. Banyak yang ingin memahami Al-Quran, namun terkendala waktu, ilmu, dan referensi. Yang kedua, beliau prihatin dengan pemahaman yang keliru tentang fungsi Al-Quran sebagai pembaca surat Yasin berulang-ulang tanpa memahami maknanya. Ketiga, beliau melihat adanya kesenjangan pemahaman ilmiah tentang Al-Quran di kalangan akademisi. Dan yang keempat, dorongan dari masyarakat Indonesia sendiri yang menginginkan tafsir yang lebih kontekstual dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk menyempurnakan tafsir-tafsir sebelumnya yang masih kurang lengkap atau detail. Jika dilihat dari segi metodologi, tafsir Al-Misbah ini menggunakan pendekatan tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara sistematis. Namun, coraknya lebih menuju ke adabi al-ijtimai, yaitu menekankan penjelasan yang lugas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Beliau menggabungkan pemahaman tekstual dengan kontekstual, memperhatikan sebab an-nuzul dan konteks sosial budaya. Pendekatan ini mengadopsi pendekatan quasi-objektif modernis yang menggabungkan metode tradisional dengan interpretasi kontekstual yang relevan untuk zaman sekarang. Tafsir Al-Misbah ini sendiri memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari tafsir-tafsir lainnya. Yang pertama, tekstualitas, di mana beliau menguraikan makna setiap kata dan kalimat dengan sangat detail. Contohnya dalam penafsiran kata amma di awal surat An-Naba. Keduanya rasionalitas, di mana beliau menggunakan logika dan penalaran dalam menafsirkan ayat-ayat yang kompleks. Misalnya dalam penafsiran tentang hukuman kisos. Yang ketiga, lokalitas beliau menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam pembahasan tentang kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Dan yang keempat adalah keberagaman rujukan, menggunakan berbagai referensi dari berbagai disiplin ilmu dan budaya, melibatkan tafsir ini dari berbagai madhab, ilmuwan, filsuf, bahkan orientalis barat untuk memperkaya pemahaman. Sebagai contoh, beliau mengutip pendapat Alamah Tabai, ulama Syiah, dan juga pendapat dari filsuf barat seperti Schumpeter dan Immanuel Kant.
Tafsir Al-Misbah memiliki banyak kelebihan, seperti kejelasan penyampaian, kontekstualitasnya yang tinggi, kekayaan referensi, dan kemampuannya menghubungkan ayat-ayat Al-Quran secara holistik. Namun ada pula kritik yang perlu diperhatikan, misalnya beberapa riwayat dan kisah yang beliau gunakan terkadang tidak mencantumkan sumbernya secara detail, serta beberapa interpretasi yang berbeda dengan mayoritas ulama. Salah satu contohnya yang sering dikritisi adalah penafsirannya tentang kewajiban. Jadi kesimpulannya, Tafsir Al-Misbah merupakan karya monumental yang telah memberikan kontribusi besar pada khazanah tafsir Al-Quran di Indonesia. Kemampuannya menyatukan pemahaman kontekstual dan kontekstual, serta kemampuannya menghubungkan Al-Quran dengan realitas sosial Indonesia, menjadikannya sebuah karya yang relevan dan penting hingga saat ini. Meskipun terdapat beberapa kritik, kelebihannya jauh lebih banyak, dan Tafsir Al-Misbah tetap menjadi rujukan penting bagi banyak kalangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.